Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohyatul Awadil dengan NIM D1D020058. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah tentang matematika statistika. Materinya itu tentang estimasi titik. Estimasi titik di sini tuh akan mencakupi beberapa materi, yaitu teori estimasi, metode momen, maksimum likelihood estimator, metode kuadran terkecil, dan estimator bias. Yang pertama, teori estimasi. Di statistika dasar itu kita udah diajarin tentang populasi sama random sample kan. Nah, di teori estimasinya juga kita nggak jauh-jauh membicarain tentang populasi dan sama random sample. Populasi sama random sample sudah kita ketahui dari statistika dasar. Tiap elemen populasi itu mempunyai kemungkinan yang sama untuk terpilih dalam sampel. Random sample itu kayak berisi tentang statistik gitu, ya, nilai statistik gitu. Sedangkan kalau populasi itu kan parameternya gitu, generally unknown-nya. Nah, parameter ini kan kita udah ketahui tuh kalau parameter itu kayak mu, sigma, kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau statistik itu kayak X bar, S, kayak gitu kan. Nah, parameter itu dia tuh menyatakan karakteristik dari populasi itu sendiri gitu. Selanjutnya, estimasi. Estimasi itu adalah penentuan nilai yang diperoleh dari data sampel dan akan digunakan sebagai pengganti dari nilai parameter yang tidak diketahui. Estimasi itu kayak ada dua, estimasi titik sama estimasi selang. Nah, di sini tuh kita cuma bakal membicarain tentang estimasi titik saja. Tetapi estimasi titik itu selalu dalam estimasi selang gitu. Estimasi titik itu memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan klasik sama pendekatan teori keputusan. Pendekatan klasik itu estimasi berdasarkan informasi sampel dari populasi berdistribusi tertentu, menggunakan metode momen, maksimum likelihood, sama least square, sama estimator bias. Sedangkan untuk pendekatan teori keputusan yaitu estimasi yang berdasarkan kombinasi informasi dan aspek lain yang relevan. Beberapa hal dalam estimasi yaitu yang pertama parameter, estimasi titik, estimator, dan estimasi. The relationship between a point estimasi and an unknown parameter. Hubungan antara estimasi titik dan parameter yang tidak diketahui. Pertama itu kita punya unknown parameter theta atau parameter yang tidak ketahui theta. Itu akan berlanjut ke probability distribusinya, distribusi probability-nya yaitu fx, theta. Selanjutnya itu akan berlanjut jadi data observasi X1 sampai Xn sampelnya. Dari distribusi probability-nya itu nanti kita bakal dapat sampelnya atau dapat datanya gitu. Selanjutnya kita bakal dapat point estimate atau estimator atau theta topi statistiknya. Nah, untuk unknown parameter sama probability distribution-nya ini itu tuh itu belum diketahui sama eksperimenternya atau penelitinya gitu. Sedangkan untuk data observationnya atau sampelnya itu udah diketahui sama penelitinya. Sedangkan untuk point estimation statistik itu berisi tentang teori probability-nya sama statistika inference-nya. Terus di sini tuh dia bilang the statistic theta topi is the best guess of the parameter. Artinya itu statistika theta topi itu adalah tebakan terbaik dari parameter theta. Contoh estimasinya itu yang pertama normal sample estimasi the mean mu, artinya sampel normal dari estimasi rata-rata. Terus yang kedua itu normal sample estimasi the standard definition atau definition sigma, artinya itu normal sampel estimasi dari standar definisinya. Selanjutnya itu average sample estimate the rate lambda, artinya itu sample patient dari estimasi rate-nya gitu. A minimal sample estimasi the probability P-nya. Estimasi titik
Di situ bakal kita jelasin menentukan suatu nilai dugaan untuk parameter populasi, terus bagaimana mengestimasi parameter populasi theta, terus bagaimana mengetahui bahwa penduga estimator yang didapatkan merupakan estimator yang baik. Metode estimasi yang digunakan itu ada 4, yaitu metode moment, metode maksimum likelihood, metode kuadran terkecil, least square, dan estimator bias. Metode yang pertama akan kita jelasin yaitu metode moment. Metode moment metode tertua dalam estimasi titik. Prinsipnya estimator ditentukan dengan menyamakan k-moment sampel pertama dengan k-moment populasi yang bersesuaian. Nah, jadi dari sini tuh kita bakal dapetin persamaan yaitu MK aksen sama dengan mu K aksen. Momen sampel ke K dari suatu himpunan pengamatan X1, X2, X1, X2 sampai Xn adalah rata-rata dari pangkat K mereka. Nah, ditulisnya seperti kayak gini nih, di rumus yang ini, MK aksen sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. XI pangkat K dibagi dengan N, sedangkan untuk mu K aksennya itu sama dengan ekspektasi K pangkat X pangkat K maksudnya, maka bakal didapetin M besar aksen X dengan T-nya itu sama dengan 0. Jadi K-nya itu sama dengan 1,2 sampai P. P-nya itu banyak parameter populasinya. Kan ini tuh yang untuk mu K aksen sama dengan ekspektasi X pangkat K-nya itu kan di sini tuh dia pakai X-nya itu discrete. Nah, kalau di X continue itu jadi rumusnya kayak gini. Integral dari min tak hingga ke tak hingga X pangkat K fx dx. Selanjutnya di sini kita punya definisi 1 sama teorema 1. Definisi 1 di sini tuh berbunyi uniform distribusi atau distribusi seragam. Sebuah variabel acak X memiliki distribusi seragam dan disebut sebagai variabel acak seragam kontinu jika dan hanya jika kepadatan probabilitasnya diberikan oleh mu X. X-nya itu sama dengan theta, beta sama dengan 1 per beta minus alpha, dengan X-nya itu dari alpha sampai beta. 0 untuk yang lainnya. Sedangkan teorema 1 itu berbunyi the mean and the variance of the uniform distribution are given by rata-rata dan variansi dari distribusi seragam diberikan oleh mu sama dengan alpha tambah beta dibagi 2 dan sigma kuadrat sama dengan 1 per 12 beta minus alpha pangkat 2. Ini bukti teorema 1. Di sini kita misalinnya alpanya itu sama dengan A dan betanya itu sama dengan B. Tadi udah kita ketahui kalau mu-nya itu sama dengan 1 per 2 A tambah B dan sigma kuadratnya itu sama dengan 1 per 12 B minus A pangkat 2. Nah, bukti untuk yang pertama itu kita gunain di teorema peluang itu di distribusi seragam itu kita udah ketahui kalau mu-nya itu sama dengan ekspektasi X kan. Nah, karena kita udah ketahui kalau tadi itu continue, jadi kita pakai integral A dari A sampai B. Kita masukin X-nya itu X per 1 per B min A dx. Nah, kita integralin dia, nanti kita bakal dapetin hasilnya itu 1 per 2 kali A tambah B. Nah, sedangkan untuk mencari variansinya itu, variansi atau sigma kuadratnya itu, kita bakal gunain rumus ekspektasi X kuadrat dengan ekspektasi X itu di pangkat 2T. Nah, sebelumnya kita cari ekspektasi X kuadratnya, karena sekali lagi saya kasih tahu kalau tadi itu continue, jadi kita gunain rumus integralnya. Rumusnya itu integral A
dari A sampai BX kuadrat 1 per B min A dx. Tinggal kita integralin, nanti kita bakal dapetin hasilnya B kuadrat ditambah AB ditambah A kuadrat dikali dengan B minus A per 3 kali B minus A. Nah, kita masukin, kan udah kita dapetin ekspektasi X kuadratnya. Tinggal kita masukin untuk mencari variansinya itu. Kita masukin ekspektasi X kuadratnya itu kan, yang kita dapetin tadi itu B kuadrat ditambah AB ditambah A kuadrat dikali B minus A per 3 kali B minus A. Terus untuk ekspektasi X-nya itu udah kita dapetin kan tadi di rata-ratanya itu. Di rata-ratanya tadi itu. Didapetin itu 1 per 2 A tambah 1 per 2 dikali A tambah B kan. Nah, kita kuadratin dia yang 1 per 2 kali A tambah B-nya. Nanti kita bakal dapet, terus kita kurangin sama yang kita dapetin di ekspektasi X kuadratnya. Kalau udah, nanti bakal kita dapetin hasilnya itu 1 per 12 dikali B minus A kuadrat. Tuh, itu bukti buat teorema satunya. Selanjutnya kita diberikan contoh di sini, diberikan sampel acak yang berukuran N dari populasi seragam, yaitu betanya itu sama dengan 1 di sini. Populasi seragam itu sama dengan 1. Use the method of moments to obtain a formula for estimate the parameter alpha. Jadi di sini kita tuh mencari alpanya menggunakan metode moment. Jadi kan kita udah dapetin tuh di atas tuh persamaan yang M1 aksen sama dengan mu1 aksen kan. Jadi untuk M1 aksennya itu sama dia dengan X bar, dan untuk mu1 aksennya itu sama dengan alpha tambah beta per 2. Karena kita udah ketahui nih kalau populasi seragamnya itu betanya itu sama dengan 1 kan. Jadi tinggal kita masukin, nanti kita bakal dapetin alpha tambah 1 dibagi 2. Jadi kita tinggal masukin yang M1 aksen sama mu1 aksennya itu di persamaan ini. Nanti bakal kita dapetin X barnya itu sama dengan alpha tambah 1 per 2. Karena kita di sini untuk mencari alfanya, tinggal kita keluarkan alfanya. Nanti bakal kita dapetin alpha sama dengan 2 kali X bar minus 1. Selanjutnya di sini tuh ada definisi 2 tentang gamma distribusi atau distribusi gamma dan teorematika. Di definisi 2 ini dia mengatakan sebuah variabel acak X memiliki distribusi gamma dan disebut sebagai variabel acak gamma jika dan hanya jika kepadatan probabilitasnya diberikan oleh Gx, di mana X itu adalah alpha, B sama dengan 1 per beta pangkat alpha kali gamma alpha X pangkat alpha minus 1 dikali E pangkat minus X per beta, di mana X-nya itu lebih besar daripada 0 dan 0 untuk yang lainnya, di mana alpanya lebih besar daripada 0 dan 0-nya itu dan betanya maksud saya itu lebih besar daripada 0. Sedangkan teorema 3 itu menyatakan rata-rata dan variansi untuk distribusi gamma itu sama dengan mu sama dengan alpha kali gamma, dan sigma kuadrat itu sama dengan alpha kali beta kuadrat. Maaf, maksudnya itu mu sama dengan alpha kali beta, dan sigma kuadrat atau variansinya itu sama dengan alpha kali beta kuadrat. Mohon maaf. Untuk buktinya untuk bukti teorema 3 itu seperti di bawah ini. Kan tadi udah diketahui kan kalau di teorema 2 itu kita punya R sama dengan 1 dan R-nya itu sama dengan 2. R1 dan R-nya itu 2. Jadi kita dapetin, tinggal kita masukin mu satu aksennya itu beta kali gamma kali alpha plus 1 per gamma kali alpha. Tinggal kita masukin kan. Jadi nanti kita bakal kan habis. Nanti kita tuh bakal dapetin alpha kali beta. Sedangkan untuk mu 2-nya itu kita masukin ini, terus kita masukin itunya. Nanti kita bakal dapetin alpha kali alpha plus 1 kali beta kuadrat. Jadi untuk mu-nya atau rata-ratanya itu sama, mu atau mean-nya itu sama dengan alpha kali beta, dan untuk
variansi atau sigma kuadratnya itu sama dengan alfa dikali alfa plus 1 dikali dengan beta kuadrat dikurangi dengan alfa beta pangkat 2 sama dengan alfa beta kuadrat. Ya. Ini untuk pembuktian mu1-nya yang tadi itu. Untuk yang lebih jelasnya, ini dah pembuktiannya. Untuk mu1 aksen itu sama dengan ekspektasi, karena tinggal kita integralin dari 0 sampai tak hingga x1 per beta alpha kali gamma alpha dikali x pangkat alpha minus 1 dikali e pangkat min x per beta dx sama dengan alpha kali beta. Untuk mu2 aksennya itu tinggal sama dengan e ekspektasi x kuadrat, yaitu tinggal kita ganti x-nya ini jadi x kuadrat aja, kita integralin dia dari 0 sampai tak hingga, nanti kita bakal dapetin hasilnya itu alpha dikali alpha plus 1 dikali beta kuadrat. Jadi kita dapat M1 aksennya itu sama dengan alpha kali beta, dan M2 aksennya itu sama dengan alpha kali alpha plus 1 beta kuadrat. Gitu. Tinggal kita masukin untuk mencari mu1 aksen alpha betanya, tinggal ekspektasinya. Terus untuk integralnya itu, batas integralnya itu dari min tak hingga ke tak hingga. Fx tinggal kita masukin fx-nya. Nanti karena fx-nya di situ tuh sama dengan ini kan, 1 per beta pangkat alpha kali gamma alpha x dikali x pangkat alpha minus 1 dikali e pangkat minus x per beta dx. Nah, kita integralin karena ini konstanta ini keluar, jadi 1 per beta pangkat alpha kali gamma alpha diintegral dari 0 sampai tak hingga x pangkat alpha e pangkat minus x per beta dx. Dengan kita mensubstitusi w sama dengan x per beta dan dw sama dengan 1 per beta dx, maka kita dapetin mu1 aksen alpha betanya itu nanti itu sama kayak beta per gamma alpha dikali integral dari 0 tak hingga wa alpha plus 1 minus 1 dikali e min w dw. Tadi itu kita masukin, nanti ini tuh bakal hasilnya tuh alpha per beta. Jadi kan tadi tuh ada pembuktian secara singkatnya, ini pembuktian secara panjangnya gitu. Nah, ini untuk mu2 aksennya itu sama aja sih, tinggal kita ganti aja yang tadi x-nya itu jadi x kuadrat. Nah, terus kita substitusiin w-nya sama dw-nya, nanti bakal kita dapetin mu2 aksennya itu sama dengan ini. Selanjutnya kita ganti WDW-nya. Kita integralin, maksud saya, sorry. Jadi kita bakal dapetin hasil yang kayak gini. Gamma alpha plus 2 beta kuadrat per gamma kali gamma alpha. Nah, kalau udah, nanti bakal hasilnya itu alpha plus 1 kali gamma beta kuadrat. Itu. Selanjutnya di sini kita diberikan contoh lagi, yang itu contoh 14, example 14. Di situ dia bilang kalau diberikan sampel acak berukuran N dari populasi gamma, gunakan metode Moment untuk mendapatkan rumus untuk menafsir parameter A-nya, alpha sama betanya. Solusinya, tadi kan kita udah dikasih sistem persamaan tuh di atas, yang mu1 sama dengan M1 aksen sama dengan mu1 aksen, dan M2 aksen sama dengan mu2 aksen kan. Nah, dimana mu1-nya itu sama dengan alpha kali beta, dan mu2 aksennya itu sama dengan alpha dikali alpha plus 1 dikali beta kuadrat kan. Terus untuk M1 aksennya itu sama dengan alpha kali beta, dan M2 aksennya itu sama dengan alpha dikali alpha plus 1 dikali beta kuadrat. Dari sini tuh bisa kita cari alpha sama betanya.
Jadi nanti kita tuh dapetin alfanya itu sama dengan M1 aksen kuadrat per M2 aksen kuadrat dikurangi M1 aksen kuadrat, dan untuk betanya itu kita dapetin M2 aksen dikurangi M1 aksen kuadrat per M1 aksen kan. Nah, di mana M1 aksennya itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI dibagi N sama dengan X bar kan. Sedangkan M2-nya itu sama dengan M2 aksennya itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat per N. Nah, kita bisa tulis alfa sama dengan N X bar kuadrat dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N X dikali XI min X bar kuadrat, dan betanya itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI min X bar pangkat 2 per NX. Nah, dalam hal pengamatan asli, kita bakal dapat M1 aksen sama dengan mu1 aksen alfa kali beta. Maka M1 aksennya itu sama dengan alfa kali beta. Nah, itu masuk ke kita sebut M1 aksen sama dengan alfa kali beta itu persamaan 1. Selanjutnya kita cari M2 aksennya. M2 aksen sama dengan U2 aksen kali alfa kali betanya. Tinggal kita masukin U2 aksen yang tadi itu, maka bakal kita dapetin M2 aksennya itu sama dengan alfa tambah 1 kali alfa beta kuadrat, itu kita sebut persamaan 2. Berdasarkan persamaan 1, maka kita peroleh M1 aksen itu sama dengan alfa kali 2. Berarti alfanya itu sama dengan M1 aksen dibagi beta. Untuk persamaan 3 itu kita distribusiin ke persamaan 2, sehingga nanti kita bakal dapetin M2-nya itu kan sama dengan M1 aksen kuadrat ditambah M1 aksen beta kan. Nah, bisa dikeluarin di sini M1 aksen beta kali betanya itu sama dengan M2 aksen dikurangi M1 aksen kuadrat kan. Maka kita dapat betanya itu M2 aksen dikurangi M1 aksen kuadrat per M1. Nah, teorema persamaan 4 itu maksud saya itu kayak ngebuktiin yang ini loh, dapetin beta yang ada di slide sebelumnya itu gitu. Jadi itu ini pembuktiannya, tinggal kita masukin aja kan. Tadi itu alfanya itu kan kita masukin betanya itu ke persamaan alfa yang tadi itu. Nanti alfa itu sama dengan M1 aksen kuadrat per M2 aksen dikurangi M1 aksen gitu. Dengan mensubstitusikan nilai momen-momen sampel ke persamaan 4 dan 5, maka diperoleh estimator parameter alfa dan beta itu sebagai berikut. Nah, alfanya udah tadi kan udah kita dapetin tuh M1 aksen kuadrat sama M2 aksen sama M1 aksen kuadratnya itu kan udah kita dapetin tuh nilainya, maksudnya persamaannya, tinggal kita masukin, nanti bakal kita dapetin N X bar kuadrat per sigma I sama dengan 1 sampai N XI min X bar kuadrat gitu. Sedangkan untuk betanya tuh tinggal kita masukin persamaan-persamaan tadi itu, nanti bakal kita dapetin sigma I sama dengan 1 sampai N XI min X bar kuadrat per NX bar gitu. Untuk di sini diberikan definisi 3 sama kolori 1 kan. Atau terima 1 dah. Sama aja kayaknya. Definisi 3 ini dia itu ngebahas tentang eksponensial distribusi atau distribusi eksponensial. Di sini tuh definisi 3 itu berbunyi sebuah variabel acak X memiliki distribusi eksponensial dan disebut variabel acak eksponensial jika dan hanya jika kepadatan probabilitasnya yang diberikan itu Gx tetanya itu sama dengan 1 per teta kali X pangkat minus X per teta. Untuk X-nya itu lebih besar daripada 0, dan 0 itu untuk yang lainnya. Dimana 0 teta itu lebih besar daripada 0.
Sedangkan untuk calorie satunya itu bunyinya itu di sini untuk mean dan variansi untuk distribusi eksponensial itu sama dengan mu sama dengan theta dan sigma kuadrat itu sama dengan theta kuadrat. Contoh, diberikan suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi berdistribusi eksponensial, gunakan metode maksimum likelihood untuk mengestimasi parameter tetanya. Fx tadi kan soal yang tadi tuh nih, kita punya fx-nya itu sama dengan 1 per theta kali E pangkat min X per theta. X-nya itu lebih besar daripada 0 dan 0 yang lainnya. Nah, kita masukin. Tadi udah kita ketahui rumus untuk metode likelihood-nya itu. Maka untuk fx-nya itu kita masukin. Maka kita bakal dapetin hasilnya itu theta pangkat min N dikali E pangkat minus 1 per theta dikali sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Ini dianuin dia, kita sama-sama lakukan. Nanti itu bakal dapat kita hasilnya itu kayak gini. Turunan len dari fungsi likelihood-nya itu per turunan tetanya sama dengan 0 kan. Nah, ini kan kalau diturunin tuh bakal dapat hasilnya kayak gini. Minus N per theta ditambah 1 per theta kuadrat dikali sigma I sama dengan 1 sampai dengan N X I sama 0. Itu kan yang itu dia tuh bakal sama dia dengan theta topi sama dengan X barnya. Ini ada 2 contoh, yaitu contoh 17 sama 18, tetapi di sini saya cuma mau jelasin solusi buat contoh yang 17. Kita punya fx untuk mu sama sigma kuadratnya itu dia tuh sama dengan 1 per sigma kali akar 2pi dikali dengan E pangkat minus 1 per 2 dikali X minus mu per sigma dipangkat 2 tin dengan X interval X-nya itu dari min tak hingga ke tak hingga, untuk nolnya itu yang lainnya. Kita pakai metode likelihood. Tadi kan udah kita ketahui rumus untuk metode likelihood-nya itu. Tinggal kita masukin fx-nya itu nanti bakal kita dapetin hasilnya tuh kayak gini ya. 1 per sigma kali akar 2pi pangkat n dikali dengan E pangkat minus 1 per 2 sigma kuadrat kali sigma I sama dengan I sama dengan 1 sampai N dikali X1 min mu kuadrat. Terus udah di itu kita sama-sama kita lakukan gitu. Ntar bakal kita dapat hasil akhirnya tuh untuk mu topinya itu sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N X I sama dengan X barnya kan. Nah, nanti kita bakal dapat sigma kuadratnya itu sama dengan 1 per sigma I sama dengan 1 sampai N X I min X bar kuadrat dikuadratin. Dimana mu-nya digantikan dengan X barnya. Metode least square atau kuadran terkecil. Metode least square digunakan untuk estimasi parameter suatu fungsi dengan parameter yang linear. Terus dilakukan dengan meminimumkan jumlah kuadran error atau simpangannya. Terus banyak digunakan pada estimasi parameter regresi linear. Ini untuk rumus y-nya sama dengan alpha tambah beta kali xi ditambah epsilon i. Untuk epsilon i atau E sederhana kuadratnya itu sama dengan YI minus alpha minus beta XI kuadrat. Nah, untuk lebih memudahkan saya baca ya, untuk epsilon I-nya itu kita sebut aja dah EI ya. Sedangkan untuk fungsi jumlah kuadran error-nya itu kita bakal dapetin Q sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N EI1 kuadrat. Nah, EI1 kuadratnya itu tinggal kita masukin persamaannya. Nanti kita bakal dapetin sigma I sama dengan 1 sampai N Y1 minus alpha minus beta kali XI dikuadratin.
Sedangkan untuk turunan Q terhadap alfanya itu sama dengan 0, dan untuk turunan Q terhadap betanya itu sama dengan 0. Persamaan normalnya tuh kayak gini. Sigma I sama dengan 1 sampai NYI sama dengan alpha kali N plus beta sigma I sama dengan 1 sampai NXI. Lalu, sigma I sama dengan 1 sampai NXI sama dengan alpha, sigma I sama dengan 1 sampai NXI ditambah beta sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai NXI kuadrat. Untuk beta topinya, ini sama dengan atau parameter estimatornya, ya beta atau pi, ya, sama dengan N dikali sigma I sama dengan 1 sampai NXI dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai NXI dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai NYI. Dibagi dia dengan N dikali sigma I sama dengan 1 sampai NXI kuadrat dikurangin sigma I sama dengan 1 sampai NXI ini di pangkat 2-in. Sedangkan untuk alpha topinya sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai NYI dikurangi beta topi, sigma I sama dengan 1 sampai N, XI dibagi dengan N. Itu aja. Semangat! Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.